semuanya. Halo semuanya. Kami dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Kami kelompok 1, terdiri saya sendiri, James Pamara, dan rekan saya Natalia Angelina, dan rekan satu lagi ada Lucky Francisca. Kami mengambil judul topik Pengaruh Kinerja Keuangan dan ESG Core sebagai penentu return saham perusahaan PT Aneka Tambang TBK di tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama, di bab pertama. Kemudian ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia investasi mengalami pergeseran paradigma dari fokus semata pada keuntungan finansial menuju integrasi aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi. Konsep environmental, sosial, dan government atau yang biasa disebut ESG semakin menjadi perhatian investor global termasuk Indonesia. ESG digunakan sebagai indikator komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial serta tata kelola yang baik. PT Aneka Tambang TBK atau yang biasa disebut Antam merupakan salah satu perusahaan tambang nasional yang menunjukkan kinerja ESG yang baik, sekaligus peningkatan signifikan dalam kinerja keuangannya pada periode 2019 sampai 2024. Antam tercatat dalam berbagai indeks ESG di Bursa Efek Indonesia seperti Serikahati dan ESG Scores Leader. Selain itu, Antam juga mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang mencolok selama periode tersebut. Kinerja keuangan secara simultan terhadap return saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut, khususnya pada sektor pertambangan Indonesia yang mulai terintegrasi dengan prinsip investasi keberlanjutan. Kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah ESG score berpengaruh terhadap return saham Antam, dan yang kedua apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap return saham Antam. Tujuannya ada dua, menguji pengaruh ESG scores terhadap return saham, kemudian menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kinerja hubungan antara ESG score, kinerja keuangan, dan return saham. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi teoritis tambahan literatur tentang ESG dan return saham. Kemudian untuk investor, informasi pengambilan keputusan. Kemudian untuk perusahaan, wawasan pentingnya ESG dan kinerja keuangan. Kemudian regulator, masuknya penyusunan kebijakan ESG scores. Ruang lingkup penelitian ini secara khusus membatasi fokus pada Antam selama 5 tahun terakhir dan menekankan analisis kuantitatif terhadap pengaruh ESG dan kinerja keuangan terhadap return saham tanpa masuk ke aspek strategi ESG-nya secara mendalam. Fokusnya yaitu pada Antam 2019 sampai 2024, kemudian variabelnya yaitu ROA dan juga DAR dan ESG scores return saham. Tidak membahas strategi kualitatif ESG. Selanjutnya di bab 2 yaitu landasan teori. Kami mengambil teori signaling sprints tahun 1973. ESG score adalah sinyal non-keuangan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Investor merespon positif sinyal ESG, meningkatkan kepercayaan dan return saham. Lalu teori yang kedua, kinerja keuangan. Fokus efisiensi dan profitabilitas perusahaan. ROA, ROI, DER menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dan mengelola utang. Kinerja yang baik akan menarik investor dan meningkatkan return saham. Lalu teori yang ketiga adalah return saham. Menjelaskan faktor penentu imbal
hasil saham, lalu teori klasik atau CAPM versus pendekatan multifaktor modern. ESG dan rasio keuangan dipadukan untuk prediksi return yang lebih akurat. Selanjutnya kami mengambil teori ESG score. ESG sebagai indikator keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pengungkapan ESG meningkatkan reputasi yang berpengaruh pada nilai saham. Yang kelima ada teori stakeholder. Perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. ESG sebagai bukti perhatian pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola. Manajemen hubungan yang baik memperkuat performa jangka panjang. Lalu yang terakhir, kami mengambil teori sustainable investment. Investasi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. ESG jadi tolak ukur utama dalam investasi keberlanjutan. Selanjutnya, bab 3, desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Tujuan untuk menguji pengaruh antara kinerja keuangan dan ESG score terhadap return saham PT Aneka Tambang Tbk Antam selama periode 2019 hingga 2020 adalah data sekunder, seperti laporan keuangan, ESG score, dan harga saham. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap return saham. Kemudian populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasinya seluruh data tahunan PT Aneka Tambang Tbk Antam yang mencakup 1. Kinerja keuangan, ROA, ROE, DER, dan rasio lainnya. Yang kedua, ESG score, Environmental Social Governance. Yang ketiga, return saham tahunan. Kemudian mencakup periode waktu pada tahun 2019 hingga 2022. Sumber data dari laporan keuangan tahunan dan yang telah diaudit. Yang kedua, laporan ESG dari lembaga pemerintah yang terkait. Dan yang ketiga, data harga saham dari Bursa Efek Indonesia IDX. Kemudian yaitu sampel. Yang pertama, sampel diambil menggunakan teknik purposing sampling dengan kriteria 1. Data tersedia lengkap untuk tahun 2019 hingga 2024. Yang kedua, laporan keuangan telah diaudit dan dipublik secara resmi. Yang ketiga, ESG score tersedia dari sumber yang kredibel. Yang keempat itu return saham dapat dihitung berdasarkan harga saham penutup tahunan. Kemudian adalah jumlah sampel 6 data tahunan dari data setiap tahun dari 2019 hingga 2024. Next. Di sini ada jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data itu kita menggunakan data sekunder. Yang kedua, sumber data yaitu laporan keuangan tahunan, annual report, laporan keberlanjutan, sustainability report. Yang ketiga, IDX Leader dari BEI, dan yang terakhir itu menggunakan data pasar saham dari BEI. Next. Variabel penelitian. Di sini ada variabel independen atau X. Yang pertama, variabel X kita yaitu kinerja keuangan diukur dari ROA, return on asset, efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset, ROE, return on equity, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas, DER, debt to equity ratio, tingkat leverage perusahaan. B, ESG score diukur dengan keanggotaan indeks ESG, misalnya di indeks kesehati. Kemudian ada skor ESG numerik dari lembaga seperti sustainability atau refinitiv. Kemudian yaitu variabel dependent Y. Di sini kita memiliki dependent Y itu return saham dihitung dari perubahan harga penutup saham tahunan year on year. Next.
Model regresi yang diusulkan. Pertama, Fixed Effect Model, FEM. Digunakan untuk efek individual spesifik dari masing-masing tahun atau entitas. Dalam hal ini dari data tahunan PT Antam. Kemudian model ini mengasumsikan bahwa efek tetap fix, tidak berubah antar waktu. Yang kemudian ada yang kedua yaitu random effect model atau REM mengasumsikan bahwa ada korelasi dengan variabel independen dalam model. Uji Hausman untuk menentukan model mana yang lebih tepat dari antara FVM dan REM dalam uji Hausman. Jika hasil uji Hausman spesifik, maka FEE lebih tepat. Tapi jika tidak spesifik, maka REM digunakan. Kemudian, lanjut. Selanjutnya, sebagai penutup, kami kesimpulannya. Yang pertama, YESI Score menjadi indikator penting dalam menarik perhatian